buat Onyx kalau misalnya mereka bawa ke area late game. Jadi dari Onyx mau nggak mau mereka harus bawa secepat mungkin game ini cepat mungkin untuk menangin 2-0. Tapi seperti apakah game keduanya apakah sesuai dengan prediksi dari kita? Atau justru victim dengan adanya Yi Sun Sun? Yi Sun Sun. Oke, bisa bawa ke area late game, ngambil 1 poin dari Onyx dan menjadikan game yang ketiga karena adanya Mocelate juga Omawan. Hey. Rasanya sebagai ini teman saya, partner saya. Oke, dan bakalan coba untuk standby aja lihat ya. Untuk di awal-awal sih Mipan bakalan kasih pressure tentunya untuk tim victim. Iya, ini gak boleh sampai ke pick off sih Natalia. Kalau Natalia ke pick off mungkin agak sedikit sulit Onyx Prodigy. Terkena silence kali ini, Maipannya dicicil dan bahkan lihat dari BRL dia harus mundur sedikit karena dia belum punya blue buff juga, belum level 4, belum bisa ikut team fight. Mungkin bisa ngecicil terlebih dahulu, kasih poking damage aja ke arah teman-teman dari victim sendiri. Oke, Maipan ini dari Angela emang agak sedikit sulit sih sebenarnya. Kayak dia bisa dikontes, tapi dia juga bisa ngekontes dengan adanya love wave yang dimiliki sama seorang Angela. Iya. Ngebuka vision yang cukup, ya range-nya kecil banget sih sebenarnya untuk nge-show pergerakan atau mungkin posisi dari seorang Maipan ya. Jadi harus berhati-hati juga dari seorang Maipan. Sanji udah mau lihat ada tanda seru di atas warning ya. Jadi memang harus berhati-hati. Dari Sanji pun jangan sampai offside kali ini. Miracle, lihat poison stinger nggak tuh? String ya, memberikan slow dan Keyboy pun yang menjadi first blood kali ini untuk tim victim esport. Terlalu offside dari seorang Keyboy. Dan memang sebenarnya dari seorang BRL juga belum level 4, jadi belum ada Tempest of Plate. Dia blue buff-nya juga belum disentuh sama sekali. Jadi nggak bisa nge-spam skill yang dia miliki sih. Ini di area atas ya, ini yang harus coba one-on-one dengan seorang Sinting di area bawah. Refnya langsung flicker mundur. Dan bahkan BMX-nya bersama dengan Speechless. Yang bisa dibilang kayak Speechless cukup mendapatkan space yang cukup free kali ini untuk farming ya. Nah, tapi lihat Starlock Dance-nya mengarah ke arah seorang BMX. Speechless-nya masih bisa mundur. Gak mau terlalu maksain juga sih sebenarnya dari seorang Speechless. Dia masih butuh item juga karena termasuk hero scaling dari tim victim kali ini. Yep. Dan untuk di early game dari segi network sih nggak terlalu beda jauh ya. Bahkan Monster Joker dikeluarin untuk membuka vision dan juga pop up. Di sini ada Black Dragon Form yang udah mulai dikeluarkan, apa bakalan ke take down seorang Cyclops-nya. Harus kembali ke arah base kali ini. Iya, BMX-nya sempat dirasukin dengan Reinhardt yang dimiliki sama seorang Miracle. Ini lebih tanky lagi dari seorang BMX tadi. Makanya dia cukup pede untuk menuju ke arah seorang Red. Dan BRL yang cukup kesulitan di area early. Karena memang sebenarnya kayak digangguin banget dari sisi jungle-nya. Dengan adanya Yuzong dan juga dengan adanya Tamus ya. Lihat digangguin habis-habisan di area bawahnya Maipan-nya. Terpick off begitu saja. Rev langsung membalaskan dendam dari temannya di area bawah. Dan 1-1 ditukarkan. 1-1 dan tadi kalau misalnya kita lihat ya, permainan dari Onyx benar-benar ngegangguin banget. Sebisa mungkin untuk mawar sempit Onyx untuk nggak bisa melakukan farming dengan mudah tentunya. Dan kita lihat Rev bakal standby untuk men-steal dan berhasil diambil dong turtle-nya. Wow. Kecil-kecil cabai rawit. Aduh. Cakep. Oh, mau pantun? Enggak. Oh, Nggak tahu belakangnya apa. Yang penting dari dia berhasil ngedapetin turtle-nya. Berarti kayak objektif yang dimiliki sama victim Isop udah mulai berkurang 1. Mereka bakal mungkin mereka unggul dari sisi networknya sekarang, tapi kalau begitu sama Onyx tadi akan lihat Maipan bakal coba untuk menggerogoti seorang Sinting kali ini 3 versus 1 dan bahkan Tempest sudah mulai dibuka. Sintingnya harus mundur, masih cukup tanky dari seorang Sinting. Bahkan lihat dari seorang Gemini masih bisa di take down setelah ada harkat yang dibawakan oleh seorang Miracle kali ini. Oke, bakal coba mundur, lihat team fight-nya dimenangin sama victim di area atas meskipun inisiasinya dibuka sama Onyx, tapi Sinting benar-benar bagus banget timingnya. Miracle juga pas banget datang tepat waktu dengan ada Hergat. Itu bagus banget sih dari victim esport. Yep. Dan terlalu tanky juga ya seorang Sinting, mungkin karena di early juga jadi damage yang dimiliki sama Onyx masih belum terlalu dia masih besar. Infernal sih. Kayak 1 versus 3 loh tadi. Sinting bagus banget, tapi kali ini lihat BMX bakal coba mundur karena ada Black Dragon Form yang di pop up.
setelah ada star lockdown juga yang dibuka sama Ref, kali ini Sanji bakal coba mengusir pergerakan dari seorang Cyclops di area bawah. Gak akan terlalu dipaksakan, Refnya gak mau mundur, batu amat dah ini. Tapi kalau kita lihat Sanji bakal coba dicicil terlebih dahulu, dan bahkan Maipan datang dengan timing yang sangat amat tepat. Dia gak bakal kasih pulang seorang Yuzongnya. Boleh masuk harganya, tapi gak akan dipaksakan sama Sanji sepertinya. Yes, untuk sekedar mengusir mundur aja dari teman-teman Onyx, setidaknya untuk tidak mendapatkan area turret di area bottom lane, dan kita lihat apa yang terjadi di area jungle kali ini. Benar-benar bakal coba untuk dibuka juga Mountain Choker di sana. Sakit, Sanji bakal coba untuk ngeharas seorang Meipan, harus kembali ke arah base. Kali ini cukup bagus inisiasi yang dilakukan oleh Baxi ya. Iya, tapi ya bakal tukar dengan seorang Sanji kali ini. Trade kita masih cukup adil sih dari kedua tim. Tapi ini mereka harus menangin objektif ya, entah objektif keto atau objektif turret. Speedlessnya cukup free, gak ada yang bisa dibilang kayak gak ada yang ngelihat Speedless. Karena dia cukup free farm dan ternyata berhasil diamankan sama Onyx Prodigy. Karena masih ada retribution juga. Sama victim. Sorry, sama victim ya. Gak berhasil ditolong sama Onyx maksud saya. Maaf ya. Ya. Karena Speedless masih punya retribution, jadi cukup aman juga mereka mau dikontak. Dan kali ini Kiboy udah mulai masuk dengan adanya Raging Sandstorm. Ini harus hati-hati dari seorang Khalid sih. Jangan sampai dia Raging Sandstorm gak mengenai siapapun, stunnya jadi jadi sia-sia, dan kayak follow up dari teman-temannya juga percuma gitu. Karena inisiasinya mau gak mau dari seorang Onyx ya, dari tim Onyx, kalau nggak dari seorang Link, dari seorang Maipan, apalagi dari seorang Kiboy. Ya, dan masalahnya di sini dari Maipan juga bakalan diincar bisa juga tadi sama sakit banget gak tuh damage dari seorang Isunsin kali ini. Bakal mengarah ke arah objektif, tapi lihat dari orang BMX ya bakal coba di lockdown. Begitu saja masih coba untuk survive, dan Rave-nya pun bakal coba dikejar. Tapi permasalahannya kali ini dari seorang Sanji, dari seorang Speedless bakal tumbang juga begitu saja. Bahkan lihat dari seorang Kiboy tadi setelah Raging Sandstorm yang dibuka mengenai 2 stunnya, BRL pun harus mundur dengan tempat over yang dibuka, dan bahkan lihat Kiboy bakal ditinggal begitu saja 3 versus 1. Kiboy masih punya flicker, Maipan bakal coba untuk membantu dari seorang Kiboy. Ini terlalu dipaksakan dari Onyx Esports ya. Mereka kehilangan 1. Memang Kiboynya bagus banget, Raging Sandstormnya kena 2. Tapi BRL-nya tadi bisa dibilang kayak dia nggak punya energi yang cukup. Yes. Sebenarnya agak terlalu lama juga tadi ya untuk fight di area bottom lane-nya. Dan tadi ketika game ini dapetin ammo banditnya, gak ada follow up juga, tapi setidaknya untuk bisa memberikan pressure juga untuk victim supaya gak dapetin turret di area middle-nya, mid lane-nya sorry. Iya. Dan ini sebenarnya cuma dengan kehadiran Angela ya. Onyx Prodigy memang benar-benar bikin kewalahan sih. Dan Speedless bakal digangguin kali ini karena dari tim Onyx Prodigy mereka tahu Speedless-nya benar-benar free banget. Gak ada yang gangguin. Dia sendirian untuk nge-farming, dan Onyx Prodigy mereka punya hero yang bisa cukup cepat juga ngincer ke arah seorang Speedless. Mereka punya Maipan, mereka punya BRL juga yang bisa dibilang escape mekanismenya juga cukup tinggi. Mobilitasnya juga cukup bagus juga dari seorang Link dan juga dari seorang Maipan. Jadi untuk mengincar ke arah seorang Speedless, mengincar ke arah hero-hero yang mungkin terbilang cukup crunchy juga seperti mereka, ini cukup mudah dari tim Onyx Esports. Sinting kali ini oke, mulai masuk lagi hard guard-nya, tapi lihat Tempest of Blood mengarah ke arah seorang Sinting. Sinting yang masih punya Inferno, dan bahkan lihat Sanji yang menghentikan pergerakan seorang BRL. BRL terpisah, dan bahkan lihat 2 tumbang dari Onyx Prodigy. Mereka nggak bisa team fight kalau adanya Angela. Kali ini Angela yang bakal gak ditumbangkan bahkan. Dari seorang Maipan yang justru tumbang. Ini gimana ya? Dari Onyx Prodigy, ya pasti. Karena mereka hilang 3. Setiap kali mereka buka inisiasi ke arah seorang Sinting, Sintingnya memang tumbang. Tapi masalahnya, yang tumbang dari Onyx Prodigy juga 3 gitu. Jadi kayak 1 tuker 3, dan bahkan Miracle-nya gak tumbang sama sekali, 206. Bahkan yang harus bilang adalah seorang core-nya ya. Iya, ya nih. Ngedapetin 1, mereka padahal yang ngebuka inisiasi itu adalah tim Onyx Prodigy-nya. Oke. Dari seorang Sinting masih punya Inferno, apalagi Hardguard dari Miracle juga masih ada. Jadi ketika inisiasinya dibuka dan mereka ngelihat Miracle udah masuk, sebenarnya itu harusnya udah boleh mundur sih dari Onyx Prodigy. Mereka nggak boleh maksain team fight-nya karena mereka pasti bakal kalah. Ini udah kedua kalinya mereka team fight dengan adanya Angela, dan itu kalah gitu. Agak terlalu dipaksain ya sebenarnya tadi ya, dari tim Onyx ketika melakukan fight-nya. Benar, mereka memang menang jumlah sih. Tapi permasalahannya yang mereka bawa tim fight adalah BRL yang tipis banget, Maipan juga tipis banget, Ref apalagi.
Revnya cuma bisa nyicil doang di area belakang dengan Planet Attack. Dan yang mereka lawan adalah Sinting dan juga Miracle. Sinting yang tanky banget, apalagi pakai Inferno. Tapi kali ini bakal coba dibuka, masuk lagi dari seorang Miracle. Bakal coba mundur dari teman-teman dari Onyx kali ini. Tapi Gemini gak bakal bisa kemana-mana. Sinting masih cukup tanky dengan area Harga dan juga dengan area Inferno kali ini. Tapi lihat Keyboy-nya berani paling depan, mencoba untuk memberikan damage ke arah Sanji. Sanji masih punya Tortoise dan harus mundur. Permasalahannya dari Onyx Prodigy, kalau mereka nggak bisa tumbangin Miracle-nya, ini bakal sedikit sulit tim fight. Iya, bakal PR sih. Dan puppetry-nya sih ngeselin banget sih. Karena apalagi kayak cuman butuh seorang Tamus sama Angela yang berada di dalamnya udah bakalan nah ini justru yang PR yang harus dimiliki sama Onyx Esports kali ini. Mereka bakal coba mengumbangkan seorang Miracle. Dan itu PR yang baik sebenarnya dari seorang Onyx Prodigy. Tapi kali ini Sintingnya udah cukup tanky, udah cukup sakit banget. Dan Speechless pun yang bisa dibilang free banget di area atasnya. Ini kayak buying time banget buat Victim Esports sih. Kayak mereka bakal coba di-distract untuk nge-push lane yang dimiliki sama Onyx Prodigy. Ketika Onyx Prodigy terlalu fokus sama Sinting, mereka fokus sama Speechless. Creativity jadinya ya, langkah apa yang mau mereka ambil? Mereka mau lebih ke siapa yang harus mereka pilih, dan bakal coba untuk diganggu juga di area blue buff yang masih bisa diamankan oleh Biro karena masih ada retri juga tadi. Tapi ini bakalan susah banget sih, dari Onyx harus ngedefense, sementara dari Lordnya juga udah mulai ke pop up. Kayaknya bakal coba untuk diamanin aja kali ini karena udah disenggol-senggol juga. Nah ini kayaknya bisa 2-1 beneran sih. Iya. Soalnya kayak Victim, mereka bagus banget dari draftnya. Mereka punya Angela buat defend team fight. Sinting, Tamusnya juga kuat banget. Meskipun ya win rate-nya kurang bagus. Tapi distraction yang dilakukan sama Victim ini benar-benar bikin Onyx kewalahan. Bakal gangguin banget. Tapi setidaknya dari Biro sini bakal coba untuk split push di area bottom lane, walaupun Baymax juga udah mulai bakalan muncul. Daripada Natalia di sana juga yang udah standby, harusnya bakal memberikan sign-sign warning juga tentunya. Dari Onyx kayaknya mesti ngikutin satu persatu sih. Kali ini I'm offended dari seorang Gemini. Coba ngincer ke arah Sinting. Mulai masuk hard guard-nya nggak bakal boleh dipaksain. Keyboy langsung Raging Sensor terkena stun, tapi Sintingnya masih cukup tanky kali ini. Mulai datang kali Beryl dari area bawah, harus take down dari seorang Maipan-nya. Tapi lihat Berylnya datang di waktu yang sangat amat tepat. Sinting pun harus tumbang kali ini. Permainan yang baik dari Onyx Prodigy, mereka dapetin momentumnya. Tapi permasalahannya adalah seberapa lama mereka bisa pertahanin momentumnya. Karena Beryl harus mundur, kali ini Speechless-nya udah mulai datang. Meskipun Sintingnya tumbang, tapi dari Victim mereka masih punya Speechless. Mereka masih punya Sun Sin yang bisa ngasih damage cukup ngeri di area belakangnya. Dan Lordnya sudah respawn kali ini, apakah bakal coba diamankan oleh teman-teman Victim meskipun mereka kehilangan 2. Tapi Onyx Prodigy mereka juga kehilangan Natalia barusan. Iya, tapi ini bakalan susah sih untuk kalau misalnya mau maksain Lordnya ya. Karena udah ke summon juga semuanya, playernya udah kembali ke Land of Dawn. Bakalan berat sih, apalagi adanya seorang Natalia ya. Kalau misalnya Victimnya mau maksain untuk dapetin Lord, ancaman untuk distill besar banget sih. Iya, dan Space juga masih punya retribution sih. 50-50 jatuhnya ya. Tapi Beryl udah pakai lagi dan lagi retributionnya. Jadi kalau misalnya dia mau colong Lord, ini agak sedikit riskan buat Onyx Prodigy karena mereka nggak punya retribution. Jadi kayaknya sementara waktu sih bakalan coba untuk buying time aja dulu ya. Coba buying time, mungkin coba bait di arah Lordnya biar tim fight-nya dipaksa dibuka. Tapi Keyboy udah melihat juga pergerakan dari Sanji yang coba untuk memberikan poking damage ke arah Lord kali ini. Dan 14 menit game berjalan di game kita yang kedua. Victim punya chance yang benar-benar gede banget untuk bawa game ini ke arah game yang ketiga sih. Jadi kali ini Sanji, Rifle bakal coba di pop up. Kali Lordnya apakah masih bisa diamankan? Lordnya dicolong dari seorang Rev kali ini. Dan bakal lihat Pistolsnya udah mulai masuk meskipun dirasuki oleh dengan area harga. Tapi lihat dari seorang Beryl berhasil ditumbangkan. Dan bahkan lihat Maipan nih bakal coba mengarah ke area depan. Kali ini Victim 3 versus 1. Meskipun kita lihat Maipannya berhasil memberikan smoke bomb ke arah teman-teman dari Victim Esports. Tapi dia cukup crunchy kali ini. Dari seorang Onyx Prodigy, Keyboy masih bisa coba untuk ke region SP dengan adanya quick stun dan gak akan terlalu dipaksain dari teman-teman Onyx Prodigy. Setelah ngedapetin momentum dan lihat Gemini masih coba ngasih pressure di area bawah. Area atas bahkan kalau kita lihat kayak Lordnya udah mulai masuk.
meskipun baru Lord pertama masih bisa dikembangkan, tapi dari Onyx Prodigy mereka bisa kasih distraction untuk ngedapetin objektif di sisi lainnya. Dan sebenarnya tadi lumayan juga bilang juga ya, karena kayak sama-sama kehilangan dari segi core kedua belah tim, dan memberikan waktu sedikit untuk Onyx mendapatkan at least objektivitas 2 turret sekaligus bisa diamanin. Ini victim udah kecolongan berapa kali kan? Di game pertama juga kecolong kan? Iya, Turtle ya, Turtle dicolong sama Red, sekarang Lord. Jadi mungkin walaupun dari ratingnya Birol masih cooldown, gak masalah. Ada ref di sana. Ada ref di belakang soalnya. Memang positioningnya bagus banget sih. Dan Ciboy kali ini harus berhati-hati. Karena dia 1 versus 4 dengan ada taunting yang barusan dia buka. Dan masih punya quick stun dari seorang Ciboy. Tapi nggak bakal bisa bertahan sih. Itu kalau misalnya terlalu offside, main-main stiker gitu ya. Dipanis langsung. Karma is real ya. Loh, gak apa-apa sih sebenarnya taunting stiker gitu. Kalau misalnya ada follow up sama temennya gak apa-apa. Kalau sendirian masalahnya nih. Kalian lihat dari ref bakal coba dihentikan pergerakan dengan Star Lockdown. Bahkan lihat I'm offended dari seorang Gemini menghentikan pergerakan seorang Sanji. Sanji masih cukup tanky, masih punya revitalize juga, dan speechlessnya udah ada hard guard yang masuk dari Miracle. Berarti ini udah bakal ada info yang masuk ke arah Prodigy. Mereka kalau mau team fight mungkin bisa aja team fight, tapi permasalahannya kalau Miracle punya fleeting time, dia bisa spam hard guard-nya berkali-kali. Yep. Tapi kayaknya dari Maipan terlalu offside juga di sana. Sih, gila, di offside banget. Dan Speechless masih punya Thrashless juga. Mengincar ke arah seorang Maipan mudah sih dari seorang Speechless. Apalagi yang dia tumbangkan adalah seorang Maipan yang menjadi scouter dari Onyx Prodigy. Dan yang dapetin poinnya adalah Speechless 4 dari Victim Esports. Dan ini untung banget buat Victim. Jadi kayaknya sih bakalan kembali ke arah late game lagi ya. Iya, tapi menurut aku kayak Victim masih bisa menang sih di game kedua ini. Kuat banget mereka team fight-nya. Kayak Maipannya jangan sampai offset ya. Ini Maipan udah mati berapa kali? 8 kali loh. Oh iya juga ya. Iya, ini bukan meta Digi Feeder ya? Bukan serat Digi Feeder. Serat Nata Feeder kah? Nah, menurut aku kayak sayang banget dia yang harusnya jadi scouter. Mungkin gak harus team fight lah, maksudnya gak harus kasih cooking damage. Dia setidaknya kasih info-info aja. Benar, kasih vision aja ke Onyx Prodigy. Karena victim pun bisa dibilang mereka cukup berani gitu untuk nge-open bush-nya, untuk coba untuk nyari Natalia. Menurut aku victim bisa mereka bener-bener cukup pede banget dengan draft yang mereka punya ya, dengan Sinting, dengan Raymond Ekel kali ini, dan bahkan lihat di area atas Maipannya bakal ke pick off lagi atau enggak. Karena sebenarnya bakal coba ditarik ulur aja dengan adanya Sinting juga yang bakal coba untuk nge-clear minion terlebih dahulu. 25 detik lagi, Lord bakal masuk, bakal muncul kali ini. Lordnya udah bakal di-enhance. Dan Gemini masih coba 1v1, Baymax tanky banget sih, lihat digebuk gak bakal hilang darahnya. I'm offended dari seorang Gemini juga belum di pop up, tapi bakal coba dipaksakan kali ini. Lepas Soul udah mulai dibuka dan mulai tumbang Speechless-nya kali ini. Sinting bakal coba mencari target dari Gemini kali ini. Kiboy masih punya quick stun, lihat Miracle-nya dari paling belakang dan bahkan harus mundur. Masih punya skill tambahan dari seorang Sinting, dan lihat terkena stun dari seorang Gemini. Baymax udah mulai datang dengan harganya masuk ke arah seorang Baymax kali ini. Baymax-nya bakal cukup tanky di area depan, tapi lihat Gemini bakal mencoba untuk membackup teman-teman dari Onyx Esports. Sanji bakal coba mundur kali ini dengan lihat Totos yang mulai dibuka, dan bahkan lihat barrel-nya masih punya Deviant Sword, dan bahkan gak akan terlalu dipaksakan kali ini karena di area depan Sanji bakal coba menahan semua damage yang dikeluarkan oleh tim Onyx Prodigy. Dan bahkan dari tim Onyx mereka dapetin momentum mereka bisa nge-secure lot mereka yang kedua setelah menumbangkan 3 member dari Victim Esports. Oh ini benar-benar lordnya mahal banget sih tentunya ya. Mereka tarik ulurnya cukup lama sih tadi Onyx. Iya, tapi mungkin dari Onyx tahu gitu langkah ini doang yang mungkin bisa memenangkan fight-nya. Mau nggak mau harus dengan cara kayak gini, dan lordnya untungnya masih bisa di-secure kali ini walaupun dari Baymax sudah nge-obsak Black Dragon ya. Iya, tapi bakal coba dipaksakan karena memang sudah ada hard cut juga yang masuk ke arah Baymax kali ini. Kiboy masih cukup tinggi, masih ada quick stun dan bahkan terkena stun dari seorang Kiboy. Lihat di area belakang Speechless yang bakal coba dikejar oleh seorang Maipan. Baymax bakal coba mundur kali ini. Miracle-nya ditarik dengan Iron Bandit, dan bahkan lihat dari seorang BRL kali ini bakal coba untuk membiarkan seorang Speechless mundur terlebih dahulu. Dan harus tumbang Maipannya. Tumbang juga 2 dari Victim Esports kali ini. Miracle doang ya ternyata ya. Karena BMX-nya masih bisa survive ternyata. Iya, masih selalu tanky sih. Dan sebenarnya ini agak sedikit riskan juga tentunya. Karena dari Oni kan udah punya Lord ya. Kalau misalnya mereka
keculik Keculik lagi. Ini tadi. bakal sia-sia banget lordnya. Tapi kali ini bakal coba maju karena nggak ada Miracle 18 detik yang dimiliki sama Victim Esports. Mereka harus tahan Lordnya dalam waktu 18 detik. Setidaknya membuat Miracle respon terlebih dahulu. Kali ini BMX bakal coba mengeluarkan Black Dragon Form-nya, tapi lihat Star Lockdown mengarah ke arah seorang BMX si Boy. Bahkan terlalu memaksakan Onyx, kayaknya nggak boleh terlalu paksain team fight sih kalau menurut aku. Mereka udah kehilangan Lord, mereka fokus ke arah objektif aja. Karena Miracle udah mulai masuk kali ini. Lihat BRL bakal coba mundur dengan arah campur offset. Dan Gemini, I'm offended ke arah seorang Speechless. Tapi Speechlessnya masih cukup tanky setelah ada hard guard yang masuk dari seorang Miracle kali ini. Victim Esports, mereka masih bisa ngedefend base-nya. Yes, walaupun memang udah kecicil banyak banget dari tim Victim, tapi ini lebih ke dari arah Onyx benar-benar bisa ngebalikin keadaan kali ini juga bahkan. Ini susah sih, soalnya dari Victim mereka cuma punya BMX yang bisa ngincer ke arah belakang. Dan kali ini lihat I'm offended lagi dan lagi dari seorang Gemini. Immortal pecah dari seorang Sanji, masih bisa mundur. Gemini-nya bakal coba dikasih pangis yang cukup banyak dari teman-teman Victim Esports kali ini. Gemini bakal coba mundur juga setelah memberikan poking damage dan bahkan memecahkan Immortal yang dimiliki sama Sanji. Yes, ini bakal jadi kesempatan yang bagus banget sih untuk di next team fight-nya. Karena dari Sinting ya walaupun mungkin tanky ya, atau mungkin bisa aja dengan adanya Angela bisa lebih tebal lagi, tapi dengan udah pecahnya sebuah Immortal bakalan susah banget. Gila, BRL 15.000 sendiri loh. Oh iya. Dia masih punya Raptor Macet, dia bahkan bikin si Halberd, Windtalker, Endless Battle, Berserker Fury bahkan. Udah lengkap. Udah nggak pakai sepatu. Iya, dia nggak butuh sepatu sih, dia cuma perlu manjat dindingnya. Dia cuma perlu blue box sebenarnya. Dia nyeker ya. Tapi gue penasaran, Link tuh pakai sepatu atau pakai sendal ya? Coba gue pengen lihat deh kakinya. Aduh, penasaran Bu. Iya pakai ini Bu, stocking. Kalau boleh itu pakai stocking warna hitam. Dan sebenarnya memang beda-beda sih. Ada pemain lane yang masih butuh sepatu cooldown buat resource skillnya. Tapi ada juga yang nggak butuh. Mereka lebih ke arah benar-benar full damage aja. Dan bahkan ini BRL-nya belum bikin ke arah ini ya, Queen Swing sebenarnya. Jadi dia benar fokus untuk kasih damage yang gede banget ke arah teman-teman dari Onyx Prodigy. Tapi speechless sih. Ini kalau ke arah late game sebenarnya Victim menang banget sih. Cuma team fight-nya harus sabar-sabar banget sih. Onyx mereka pinternya kayak mereka bisa tahan damage yang keluar. Mereka punya E-Boy yang team fight-nya sustainnya juga cukup lama ya. Dengan adanya Raging Sandstorm, dengan adanya Quicksand juga. E-Boy-nya gak bakalan gampang dikembangkan. Dan Victim gak boleh kecuali satu-satu permasalahannya. Tapi kali ini lihat bakal coba dibuka. Gemini berada di paling depan, Kiboy-nya udah mulai datang ke area Tornado, menyicil ke arah seorang Sanji. Dan bahkan Quicksand-nya udah mulai dibuka, Reptile Life udah mulai dipotong oleh seorang Sanji. Kali ini Kiboy-nya bakal di arah belakang, bakal coba dicicil dengan adanya Speechless yang barusan Miracle itu udah dipakai hardguard-nya. Harusnya bakalan sedikit memberikan waktu lagi juga tentunya untuk Victim kalau misalnya mau melakukan team fight ya. Lord ketiga sih, sama seperti game pertama. Apakah bakal di-end di Lord yang ketiga atau Victim masih bisa ngedefense lagi kali ini? Jadi dari Miracle juga sebenarnya positioningnya bisa dibilang apa ya? Ketika dia masuk hardguard, misalnya let's say lah BMX yang coba bisa, cuma BMX doang yang bisa ngincer backline. Berarti kan BMX-nya bakal coba pop up Black Dragon Form dan Miracle-nya masuk kan. Tapi permasalahannya kalau misalnya dia kalah team fight-nya atau misalnya kayak dia benar-benar coba ditahan damage-nya, ini Miracle bakal ke pick off sih. Ya, tapi kayaknya dari Sanji tadi sebenarnya pengen coba untuk ngeharas, untuk ngegangguin setidaknya. Ini debate banget sih sama Onyx. Karena mereka tahu mereka bisa menangin Lord-nya dan Victim gak bisa ngekontes dengan cukup mudah. Sanjinya bakal tumbang, gak bakal ada satu tank, hero tank yang benar-benar menelan damage dari tim Onyx Esports di area depan. Dan Onyx Esports pasti bakal coba untuk ngamanin Lord mereka sih. Harusnya gak bakal bisa dikontes. Dan lihat Gemini-nya benar-benar ngeselin banget di area depan. Gemini-nya kayak tanky iya, karena memang sebenarnya regionnya Ruby itu kayak dia dapat dari semua skillnya. Skill satunya dapat dari Don't Round Walking-nya dapat, dari Ammo Vendetta juga dapat. Jadi sebenarnya dari sisi region itu Gemini kuat banget. Jadi ini yang nyebelin Gemini-nya atau Ruby-nya? Ruby-nya ya. Kamu langsung mikir. Jadi itu kan main Ruby ya, berantem aja. Oke. Tapi kali ini dari Onyx Prodigy mereka bakal coba untuk nunggu Lord yang akan masuk di area mid nih ya. Dan BRL sama sekali gak mau kasih
buff ke arah tim victim esport. Udah mulai masuk kali ini super minionnya dari area atas dan dari area mid. Lordnya bakal coba ditahan. Keyboy bakal coba menelan damage yang dimiliki sama Baymax kali ini. Splitsnya masih menjaga posisi di area belakang. Dan Black Dragon Form udah mulai di pop up kali ini. Tapi lihat dari victim mereka udah ke expose base-nya. Lordnya bakal coba ditahan. Ini Onyx jangan sampai mereka kehilangan momentum Lord sih. Karena minionnya udah mulai masuk juga di area mid. Tapi lihat Emerald Fenris-nya menarik seorang Sanji kali ini. Keyboy tadi udah di Jinx Sandstorm dan bahkan masih bisa bertahan. Keyboy Immortalnya bakal pecah kali ini. Tapi Isungsi dia bakal tumbang juga dari victim esport. Lordnya masih bisa bertahan dan bahkan lihat victimnya bakal kehilangan 2 member. Immortal pecah dari seorang Sinting. Gak bakal bisa